dan kawan-kawan dari PKM, Pak Warisman, dan teman-teman yang lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri rapat rapat Yayasan Pondok Mulia Al-Furqan dalam rangka membahas tentang rencana kerja dan rencana strategis Al-Furqan untuk 5 tahun ke depan. Dan wabil khusus pada saat ini kita akan membahas tentang masalah kesekretariatan, kepegawaian dan keuangan. Nah, rangkaian acara kita pagi ini adalah Pak Khairul selaku Ketua Badan Pengurus, kemudian sambutan sekaligus bisa langsung penutupan oleh Bapak Haji Ahmad, dan setelah itu kita foto bersama seperti itu ya Pak Yusuf. Jadi kira-kira itu intinya. Nanti seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Agus bisa kita ikuti untuk seluruh kegiatan yang telah kita lewati bisa direview, dan mungkin nanti kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Agus. Marilah kita awali acara kita dengan sama-sama membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, kita punya waktu sampai jam 10 ya. Nanti jam 10 kita acara bebas sambil persiapan check out. Tinggal nanti ada tawaran dari panitia, kita mau makan dan sholat dulu, apa setengah 12 kita cabut, nanti makannya di rest area atau di masjid sambil jalan. Itu dua pilihan kita. Kalau mau di sini berarti makan dulu, sholat dulu baru kita pergi. Tapi kalau misalnya setengah 12 kita jalan, nanti makannya di rest area atau di masjid kita tempat sholat. Itu dua pilihan. Yang kedua, sebelum ditutup, saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Karena kemarin kita tujuannya ke sini adalah menyelesaikan SOP. Jadi kita sepakat saja SOP 3 draft yang sudah disampaikan itu secara kesepakatan kita sahkan saja. Cuma nanti koreksi itu tolong disampaikan kepada pengurus untuk kita finalisasi di Bekasi ya masing-masing. Tetapi mungkin tidak semua ya, tidak semua rapat seperti ini, nanti sesuai kebutuhan saja. Kalau yang punya catatan-catatan penting segera disampaikan ke Pak Sekretaris Pengurus, nanti menjadi bahan untuk finalisasi, dan kami berharap 1 Januari 2024 kita sahkan sebagai pedoman kita, baik SOP keuangan, SOP kepegawaian maupun SOP kesekretariatan. Ada waktu 2 bulan ini untuk saling memberikan masukan untuk finalisasi SOP kita. Karena bagaimanapun pasti tidak akan sempurna, sambil jalan nanti sambil kita sempurnakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira saya hari ini juga punya catatan penting, karena nuansa kita dalam perjalanan acara ini ya, walaupun kita ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, tapi menurut saya ini sudah jauh lebih nyaman ya. Kita bisa ketawa, kita bisa bercanda dan sangat kemarin. Kita harus mempertahankan suasana seperti ini untuk menunjukkan kepada para jamaah, kepada teman-teman DKM yang di bawah, bahwa kita itu kompak, satu visi, satu kesepakatan untuk memajukan Yayasan Al-Furqan. Jadi biasa kita berdiskusi dan juga saling berbeda, tetapi jangan ditunjukkan kepada jamaah maupun kepada teman-teman yang di bawah bahwa kita berbeda. Itu saya kira menjadi catatan saya yang mungkin sangat penting. Nah, yang ketiga, yang kemarin saya sampaikan, saya mohon ini menjadi catatan prioritas untuk teman-teman di pengurus ya,
Ini kan sudah saya list, tinggal nanti penyelesaian. Kalau itu keuangan berarti tinggal dengan bendahara 2 Pak Anies, dengan bendahara yayasan, dengan pengurus yayasan dan DKM. Mohon untuk diselesaikan. Kalau kemudian masalah dengan yang kepegawaian berarti nanti dengan sekretaris pengurus, sekretaris DKM, teman-teman karyawan nanti kita undang. Kalau masalah kesekretariatan Pak Haryono, karena nanti ujung tombaknya ada Pak Haryono, kalau sudah diselesaikan. Kalau digitalisasi sudah Mas Fendi sudah menyampaikan template-nya yang mau kita kerjakan 5 tahun ke depan. Kemudian kalau TPI berarti nanti kita bicara dengan teman-teman kita di TPI, ya, masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Kemudian kalau koperasi berarti nanti kita harus dengan pengurus koperasi untuk membuat MOU-nya supaya sama-sama nanti menjadi pedoman kita ke depan. Nah, itu poin-poin nanti. Memperkecil perbedaan dan polemik-polemik yang tidak perlu. Itu. Yang satu lagi yang mau saya sampaikan, ini juga penting, masalah karyawan kita. Ini juga polemik yang terus berputar, ya, menjadi liar yang kadang-kadang tidak produktif. Ada beberapa karyawan kita yang sekarang ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kita sudah punya karyawan 12 orang. Kalau menurut catatan yang di-share Pak Sekretaris, Pak Asnawi kemarin, kira-kira SK awalnya pernya itu, ya, ada yang 11, ada yang 20, ada yang 22, ada yang 21 tahunnya, ya. Kemudian gaji awalnya ini, statusnya ini, gaji yang sekarang ini. Nah, kalau mau dinaikkan nanti mau 10%, misalnya skenario-nya seperti ini, lalu kontraknya mau seperti apa? Saya mau bercatatan yang awalnya. Di dalam SK itu kalau saya baca surat penunjukan itu, Pak, berlaku per 1 Januari 20, tapi tidak ada sampai kapannya. Jadi kalau menurut saya lebih konkret, SPK itu ya kontrak kerja. Kalau 1 Januari, 31 Desember selesai. Kalau mau setahun, kalau 2 tahun ya tahun berikutnya. Jadi clear. Jangan awalnya disebut tanggalnya, akhirnya tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, ada klausul bahwa tiap tahun gaji akan ditinjau kembali. Kita tidak pernah melakukan itu. Karena kalau yang meninjau itu kan bisa juga tetap, bisa juga naik, bisa juga turun, tergantung dari hasil evaluasi. Itu namanya ditinjau. Sehingga orang yang bersangkutan itu tidak menunggu-nunggu, ya. Kita harus melakukan itu supaya mereka tahu bahwa itu ditinjau setiap tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada perubahan, ada kenaikan, tapi tidak ada tertulisnya, ya. Tidak ada SK-nya, gitu ya. Jadi ini juga saya kira harusnya kan setiap perubahan itu ada tertulisnya. Misalnya naik 10%, ya harus ada SK kenaikan 10%. Mulai berlaku tanpa. Ini kan semuanya serba lisan. Ya nggak apa-apa lah, ini sudah terjadi, mau apa lagi. Jadi konkretnya saya sarankan untuk pembenahan di kepegawaian ini semua kita perbarui. SK penunjukan dan lain-lain itu kita berlakukan lagi, misalnya per 1 Desember 2023 sampai November 2024 kalau setahun, atau mau 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, itu setahun. Nah, dengan komposisi seperti itu, ya, kita agak tertib. Jadi kalau mau kita naikkan boleh per 1 Januari, tapi nanti kalau setahun tidak ada kenaikan kinerjanya, ya mohon maaf, bisa peringatan, bisa diberhentikan, dan gitu ya. Jadi jelas buat karyawan supaya tidak ada polemik seperti yang sekarang ini. Kalaupun biasanya begini, kontrak kita perbarui per 1 Januari 2024. Taruhlah misalnya naik 5-10%, tapi kita ketat. Dengan naik itu memang betul-betul kita evaluasi. Kalau nanti di akhir tahun kok hasil evaluasi kita juga tidak memungkinkan, ya kita harus kasih peringatan. Mau lanjut apa mau selesai sampai di sini. Tolong ini harus ada kepastian untuk mereka. Jangan sampai karena mereka tidak bertanya, mereka tidak tahu, lalu kemudian kita mendiamkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu
itu kan lalu bahasanya nanti kita menjolimin mereka gitu. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak berdaya itu jangan kemudian dimanfaatkan oleh kita, kemudian kita tidak menertibkan baik administrasinya maupun juga hak dan kewajibannya. Ini yang perlu kita menjadi catatan kita bersama. Jadi saya minta pulang dari sini khususnya pengurus baik itu Pak Imam maupun Pak Asnawi selaku sekretaris, undang kita untuk menyelesaikan yang masalah karyawan ini. 1 bulan akhir November Desember harus selesai. Jangan sampai polemik ini terus yang menjadi bahan yang kita semua yang menjadi omongan di bawah ya, karena kesalahan dan kelalaian kita selama ini tidak tertib dalam soal administrasi. Sebenarnya ini masalah administrasi saja dan komunikasi kita dengan mereka. Kalau tiap 3 bulan mereka dipanggil dijelaskan maksudnya apa, semua informasi kita sampaikan, saya kira tidak sampai seperti ini. Ini kan Pak koordinatornya ya yang sudah protes ke sana kemari, semua orang dilaporin, semua orang diminta bantuannya untuk menyelesaikan ini, tapi seolah-olah kita mendiamkan mereka. Jadi ayo kita sama-sama nanti pulang dari sini kita benahi satu-satu. Yang karyawan kita benahi, yang lain juga kita benahi supaya nanti di start awal 2024 kita bisa menjadi lebih baik dan tidak ada lagi polemik-polemik yang tidak perlu lagi. Saya kira sih catatan saya itu ya, dalam 2 hari ini saya kira banyak hal yang sudah bisa kita sepakati dan kita diskusikan, tinggal nanti yang sulit kan aksinya ya. Kalau diskusinya bisa di mana-mana, tapi aksinya, implementasinya ini yang kadang-kadang juga agak kesulitan kita. Itu saja Pak Haji Khairul, Pak Ahmad, laporan saya selama 2 hari ini. Jadi karena kemarin dibuka, kalau nggak ditutup nanti ngablak terus ya. Jadi kalau sudah dibuka harus ditutup biar nanti kita enak pulangnya. Itu ya. Ya kalau saya begitu, kalau yang gajinya gede tidak 10%, gitu, supaya tidak bedanya nanti jauh. Ini baru draft ya, jangan dianggap sudah pasti. Biasanya ada beberapa perusahaan itu setelah kenaikan itu selain dari dinilai dari kinerja dia per tahun, disesuaikan dengan indeks harga konsumen tahun itu. Jadi nilai inflasi biasanya gitu. Jarang-jarang sampai 10%. Selama ini nggak pernah sampai 10% nilai inflasi itu. Biasanya di bawah 10% semua. Ya kan begini Pak, kalau kita kan belum UMR kan, ya. Harusnya kalau seperti itu kan kita UMR ya. Itu baru dasar bisnya adalah inflasi, kenaikan harga dan lain sebagainya. Nah kita ini kan mengambil mudahnya saja. Kalau mau kita naikkan 5-10% tidak sama, sesuai dengan prestasinya masing-masing. Ada yang agak lambat kerjanya 5%, udah ada yang rajin 10%. Oke, ini kan hanya gambaran saya. Untuk mengatasi supaya polemik ini berhenti, harus ada kenaikan. Walaupun 3%, 5%, 7%. Dengan kenaikan itu kita cegat SK yang baru, kontrak yang baru, dengan ketentuan yang baru. Kalau kamu nanti tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan job desk kamu, kami akan memberikan peringatan. Tapi jangan dikasih sanksi dulu, kita belum memperbaiki kesalahan kita, ya. Kesalahan kita ini kita tutup dulu, dinaikkan dulu tapi tidak sama ya. Nanti kan ada datanya, siapa yang rajin, siapa yang setengah rajin, siapa yang tidak rajin, beda-beda kenaikannya ya. Tapi 5-10%, maksimal 10%, minimal 5%. Ringnya begitu, sehingga nanti kita tahu yang naiknya gede berarti kamu rajin, yang naiknya kurang berarti kamu kurang rajin. Betulin supaya nanti sama rajinnya. Oke? Kemudian untuk karena kan ada perbedaan tadi mengenai penilaian berarti kita harus ada standar penilaian kinerja yang harus kita buat. Di SOP sudah ada, tapi kita belum berlaku karena baru mau kita sahkan hari ini. Sekarang diamati saja usernya terutama ya. User itu atasan langsung. Laporan dari dia itu kita jadikan pedoman kita. Dan kita kan juga semua mengamati yang rajin siapa, yang tidak rajin siapa, yang susah disuruh siapa. Nah dari situ aja sudah, karena kita belum punya SOP mau apa lagi. Tidak dilakukan salah, dilakukan nggak punya standar. Tapi kan bukan berarti tidak dilakukan, harus kita lakukan dong.
Standar itu kan tertulisnya, tetapi kan secara etika, secara umumnya kan masa ya kita nggak tahu yang rajin dan yang tidak rajin. Tapi dari situ kan kita bisa menjadi dasar kita untuk membedakan walaupun 1% harus ada bedanya. Karena begini Pak, mohon maaf lagi sih, sekedar masukan aja. Ini kan wacana aja. Kalau saya itu lebih sering memperhatikan mereka sehari-hari, seperti misalkan petugas keamanan. Kalau yang tugas malam ada yang beberapa kali saya lihat dia tidur. Misalnya kayak kita lebih awal datang misalkan subuh, kita lihat dia lagi tidur, sementara lampu-lampu belum dihidupin. Berapa kali saya lihat. Kemudian kita cari dia nggak ada, yang terkadang kita tangkap lagi tidur di dalam, hidupin AC. Maksud saya begini, mereka kan punya pimpinannya tuh di atas. Sekali-sekali maksud saya pimpinannya terjun gitu, lihat. Jadi untuk penilaian kinerja mereka kita punya catatan prestasi mereka kan, yang plus maupun yang minus, maksudnya begitu. Kemudian juga di sekretariatan kita lihat dia banyak kerja pada saat hari Jumat aja. Hari-hari biasa saya lihat santai-santai aja gitu. Apa mereka nggak punya job yang tetap atau job tetap mereka kurang? Jadi harus jadi penilaian kita. Banyak yang seperti itu Pak. Iya betul Pak. Kita sebenarnya saya kira semuanya sudah tahu ya bahwa kondisinya seperti itu. Kalau idealnya itu kan 3 bulan sekali mereka rapat ya, antara koordinator dengan bawahannya itu menyampaikan ini loh temuan-temuan laporan dari semua jamaah, yang kurang ini, yang lebih ini, yang sudah jalan ini. Kan itu mestinya terjadi. Ini tidak terjadi tetapi bertahun-tahun gitu ya. Kemudian sekarang kita harus memotong supaya sakit ini tidak berkepanjangan, tidak menjalar kemana-mana, tidak jadi polemik berkepanjangan. Bagaimana cara mengatasinya? Ya nggak ada jalan lain. SOP kita berlakukan, sebelum SOP diberlakukan kita cut dulu, kita potong dulu. Bagaimana cara potongnya? Seperti tadi saya sampaikan, usernya masing-masing kita panggil. Dia pasti punya laporan. Yang sering tidur yang mana, yang sering hanya di ruangan saja, yang nggak muter yang mana, itu kan catatan semua. Nanti pasti kesimpulannya, oh yang ini jangan 10%, ini 8%, oh yang ini 5% saja, oh yang ini rajin, mau nyapu, mau ini 9%. Hanya begitu yang bisa kita lakukan berdasarkan masukan dari kita semua. Catatan Pak Haji Koir, temuan-temuan tolong disampaikan kepada Ketua DKM atau pengurus, supaya itu menjadi bahan kita ya, untuk mengevaluasi. Semua punya catatan kelemahan dari laporan-laporan itu, kita sudah mendengar. Tapi tidak fair kalau kemudian kita tidak melakukan pembinaan, orang itu kita putus atau tidak kita perhatikan haknya ya. Karena orang itu punya hak dan kewajibannya dikurangi, haknya juga harus dikurangi. Kewajibannya bagus, haknya harus juga bagus. Kan begitu cara kita memanage orang. Jangan sampai orang itu tidak bertanya kepada kita dan tidak berdaya dan tidak tahu, kemudian kita manfaatkan, itu tidak kita lakukan. Evaluasinya tidak kita lakukan, kemudian hak-haknya tidak kita pikirkan, pembinaannya tidak kita lakukan, pendampingannya tidak kita lakukan. Ya yang salah kita, bukan mereka. Mereka bekerja, semakin tidak ada ruang pengawasan semakin senang, semakin ada ruang untuk ngumpet-ngumpet semakin senang. Itu sudah pasti, semua pekerja seperti itu pada umumnya. Tapi kita yang salah, karena sistem kita belum bisa mengawal secara mandiri, tetapi harus ada pembinaan, harus ada pengawasan, harus ada monitoring. Nah itu yang enggak kita lakukan. Jadi ini kan tawaran saya, kalau memang nanti sepakat, tentu tidak harus persis seperti ini. Hanya cara kita untuk mengatasi supaya polemik ini berhenti. Dipikirkan dulu, kalau memang nanti ada masukan yang lebih tadi ya Pak Jikoiro, ini ternyata nggak bisa kita perpanjang, ya sudah, kasih peringatan, tapi hasil evaluasi, jangan suka tidak suka dari kita masing-masing ya. Hasil evaluasi bersama bahwa yang bersangkutan tidak bisa dilanjutkan, kasih tahu 3 bulan kamu berakhir, jangan mendadak juga, nggak fair juga gitu ya. Harus ada jeda, mereka 3 bulan kamu tidak akan diperpanjang, silakan nyari tempat lain. Nah, sehingga orang itu tidak kemudian berhenti mendadak.
Nah ini yang jadi PR kita 2 bulan ini, ayo kita selesaikan. Nanti kalau memang harus diskusi lagi, tolong saya diundang juga, oke, nanti dikasih ya di masjid. Tapi jangan sampai ini tertunda ke bawah lompat di tahun 2024, ini tidak kita selesaikan. Buat apa kita jauh-jauh ke sini, nanti mereka nanya lagi, rapat, masalah ini nggak selesai, pasti begitu lagi kan, kembali lagi ke kita lagi. Padahal kita memikirkan yang jauh lebih besar masih banyak, tidak hanya soal ini saja. Tapi kalau ini nggak kita selesaikan akan menjadi duri juga. Saya kira itulah secara umum ya. Kita terima kasih Pak Haji Khoir dan masukannya itu ya. Makasih Pak. Mungkin barangkali bisa menjadi standar penilaian kita ya pada mereka. SK atau surat tugas yang mereka belum miliki itu segera diberikan, disertai dengan atau dilampirkan uraian tugasnya. Karena ketika kita tanyakan surat tugas mereka, bahkan mereka ada yang menanyakan, kami juga nggak tahu uraian tugasnya apa aja gitu. Nah sehingga barangkali mereka tidak melakukan itu dan ini yang menjadi kewajibannya karena mereka tidak tahu. Nah, jadi itu penting SK atau surat tugas diberikan, ditampilkan dengan uraian tugasnya. Sudah begini, nanti dalam kontrak yang baru itu kita lampirin surat tugas sekaligus penjelasan posisi dia itu atasan langsungnya siapa, atasan tidak langsungnya siapa, job desk-nya apa, masa kerjanya berapa tahun, gajinya berapa, evaluasinya berapa bulan sekali. Itu harus ada semua di skripsi itu ya. Itu menjadi satu dengan SPK yang nanti diserahkan kepada. Kalau sekarang ini kita punya SK yang dari Pak Haji Asnawi, tapi mereka nggak pegang. Akan sulit kita ini bicara apa coba. SK-nya ada tapi kata dia tidak punya. Lampiran job desk-nya kan tidak ada juga. Jadi memang ini, ya kan? Job desk-nya ada kan gabungan. Ada disampaikan pada kepala seksinya di Excel-nya itu ada. Iya, job desk gabungan. Masalahnya yang bersangkutan yang merasa tidak punya ini. Yang bersangkutan ya itu mungkin Kan detailnya. nggak salah dia kalau Ya, kerja semaunya. iya. Dia tidak tahu tugas pokoknya apa kok. Ayo, kalau saya ada jadi dia, saya nggak pernah punya SK Pak. Tugas pokok saya nggak tahu. Mana coba tertulisnya? Ya, dilihat sekaligus sama SK-nya digabung. Nah, ayo kita benerin sekarang. Nanti kita udah tahu nih masalahnya ini kan ya. Masalahnya itu kita udah tahu. Ya. Tinggal kita benerin sesuai dengan masukan-masukan kita. Kan begitu kan? Udah nggak ada jalan lain, hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena selama ini kita abai dengan itu semua. Mana ada orang dikasih pekerjaan tidak dikasih tunjukkan tupoksinya, tugas pokoknya, kemudian jangka waktu berlakunya. Saya nggak punya SK Pak, saya nggak punya job desk. Ya saya ikutin aja kata atasan saya suruh begini ya suruh begini. Itulah masalahnya ya. Di manajemen kepegawaian sekarang namanya manajemen sumber daya manusia semuanya harus clear. Apalagi itu menyangkut hak dan kewajiban karyawan. Dulu karyawan kita 1, sekarang sudah 11. Makin besar. Kalau kita tata manajemennya repot kita. Di SOP kepegawaian sudah ada evaluasinya, tinggal formatnya. Penilaiannya, cara-cara penilaiannya itu sudah ada. Tapi harus kita sahkan dulu baru. Ya. Tadi 10% mungkin biar match itu naik maksimal gitu. Iya. Maksimal 10%. Pokoknya ini ancer-ancernya itu minimal misalnya 5% sampai 10% itu dibedakan sesuai dengan prestasi mereka masing-masing. Karena sekarang saya juga bingung mengatakan kamu gak layak kerja. Kita biarkan kok. Kalau gak layak kerja mestinya kan ada peringatan, ada tertulis lah kamu gak layak kerja. Itu baru oke. Kalau kita biarkan saja orang layak gak layak itu, jadi kita juga bingung gitu. Usernya kalau ditanya juga hanya lisan, gak punya catatan tertulis. Harus tertulis lah kalau memang supaya kita ngambil keputusan itu dasarnya itu tertulis bukan lisan. Kalau lisan sulit kita. Biasakan tertulis kalau memang itu penting ya, supaya itu bisa menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan menyelesaikan masalah sesuai dengan data dan fakta yang terjadi. Kalau lisan kita nggak bisa. Pak Mario itu juga berkali-kali ngomong ke saya, ini bagaimana 20%, 80%, mana buktinya? Nggak ada, nggak bisa menyampaikan. Ya
ya nggak bisa menyelesaikan lah kalau nggak ada bukti tertulis. Ya saya kira gitu gambaran secara ininya. Ini problem kita bersama. Saya tidak ingin menambah masalah lagi gitu. Ya. Barangkali di luar konteks ini ya, tenaga kerjaan. Jadi saya dapat pesan dari pengurus yatim ini, ya. Karena yatim ini kan ada di naungan kita, di bawah kita, dan memang sudah lama. Ya memang selama ini yatim tidak ada masalah, ya kan. Sehingga kita nggak pernah menyentuh yatim. Jadi barangkali begini Pak, ini yatim ini kan uangnya besar menurut pengelola yatim nih. Dan memang Pak Hanafi juga tahu lah ya, kita sama-sama tahu dana itu di atas 100. Nah, ini mau diapain? Dana itu dia akan mendem di di bank, ya kan? Sementara yatim ini persoalannya dapatnya memang sedikit gitu lah ya. Ada yang 80, 50 sama 75. Nah, menurut pengelola yatim, apakah dosa nih kita sebagai pengelola? Pengelolanya takut masuk neraka katanya, karena ini duit umat. Orang nyumbang buat yatim, kenapa uangnya ditahan lama-lama gitu? Bukan ditahan gitu. Nah, sebetulnya pengelola yatim itu pernah juga bilang mau ketemu dengan yayasan, dengan DKM, mau diapain sih begini? Apakah memang santunan dibesarin atau kualitas yang santunan ini banyak gitu loh. Jadi itu aja barangkali ya. Oke, saya kira kalau itu jelas ya, yang namanya orang menyumbang santunan itu anak yatim kan harus disalurkan. Jadi kalau saldonya terlalu besar juga kita salah kan. Tapi kalau saldonya nol juga kita salah juga, karena nanti akan putus kalau tidak ada donatur lagi. Saya usulkan nanti DKM pengurus coba kita rebukan, kita bikin database dulu yang ada di 19 dan 11 ya, seluruh anak yatim yang ada di 2 lingkungan itu kita data secara cermat gitu, akurat, itu dulu kita prioritaskan. Kalau memang itu sudah, baru nanti melebar ke RW yang lain. Tapi pokoknya sekitar Al-Furqon itu jangan sampai ada anak yatim yang tidak menerima santunan dan berbuka. Dan kalau saldo itu ya jangan besar-besar Bang. Kita santunannya berapa sih kalau tiap bulan 8 juta misalnya. Ya sudah 2 bulan lah 16 juta itu kita pertahankan supaya ada keberlanjutan ya. Tapi jangan sampai ratusan. Kalau ratusan itu kan terlalu besar juga. Untuk apa kita kan bukan untung rugi kalau yatim, kan tugas kita hanya menyalurkan gitu. Jangan terlalu besar juga gitu. Tapi nanti kita bicarakan Pak ya di sana ya, Pak Khairul ya, Pak Warisman, Pak Ustadz Sabrudi, untuk anak yatim harus juga kita, karena itu juga banyak orang memberi masukan kok saldonya besar sekali untuk apa katanya kan. Nanti ada orang curiga, oh jangan-jangan uangnya dipakai, itu udah pasti kalau uang gede Pak. Makanya kita harus mengurangi ya polemik-polemik seperti itu. Ya silakan Pak. Beberapa pengelolaan yatim ya yang kita tahu ya, memang tidak hanya berbentuk santunan, tapi ada yang bentuknya pembiayaan yang bersifat investasi untuk seseorang gitu ya. Misalnya kita sekolahkan hafiz misalnya dengan orientasi nanti dia jadi imam kita misalnya, sehingga pembiayaan itu full ditanggung oleh kita dari dana itu juga bisa diberikan. Atau mungkin yang lain misalnya bidang IT misalnya. Jadi artinya yang diterima oleh santunan ayat itu tidak hanya santunan yang berlaku rutin tiap bulan, tapi juga bisa nanti seperti invest seperti itu yang nanti outputnya untuk Al-Furqon ya. Bisa IT, bisa tahfiz Quran yang nanti jadi imam, jadi muadzin dan sebagainya. Ya, setuju. Tapi saya maunya prioritas itu yang warga 16 dan 19 dulu. Ya. Itu maksud saya, kalau kita punya database-nya lengkap dan akurat, itu yang kita pikirkan. Mau kita biayai tahfiznya atau kita biayai modal kerja juga nggak ada masalah kan. Kita modalin orang tuanya supaya usaha, supaya mereka nanti bisa mandiri. Tapi jangan sampai kita sudah memikirkan yang jauh di sana, tapi yang lingkungan kita ternyata kita lupa dan terlewat. Itu yang kita nggak mau. Jadi melalui RT RW tolong di database untuk anak yatimnya supaya akurat.
dari lingkungan sedikit sekali, nggak sampai 10%. Artinya kalau kita punya batasan, ya, jangan sampai kita udah SMA, udah bisa kerja bahkan, bukan anak lain. jadi masih juga kita santuni. Jadi mungkin harus tertulis juga seperti itu, Pak. Ya, saya kira itu. Ya, saya maunya ya ini kan udah Pak Adung bentuk tim aja kalau itu. Jadi kalau anak yatim itu begitu lulus SMA itu biasanya langsung dikeluarkan oleh kita, tidak lagi disantuni, ya. Terus setiap akhir tahun mesti update kan. Jadi yang SD masuk SMP, yang SMP masuk SMA. Ya, ini memang kadang-kadang kan itu laporan juga nggak pernah masuk ya ke kita ya, perkembangan itu kan memang harusnya kan tiap bulan berapa jumlahnya yang kita santuni, ya berapa yang sudah selesai, berapa yang muncul yang baru dari mana wilayah mana, dan itu kan mestinya memang diupdate ke kita ya, sehingga kita nanti bisa saling mengingatkan. Kalau itu sih laporan setiap bulan ada Pak, cuman barangkali memang itu kan sub ya, maksudnya sub. Evaluasi tahunan Pak, nanti ada. Iya. Evaluasi tahunan. Nanti dibahas di sana. Nanti kita ini. Ya, itu laporannya penerimaan dan pengeluaran uang dan jumlah yang disantuni. Oh itu iya. Iya, itu sudah ada tiap bulan. Tapi kita nggak pernah mengevaluasi ini loh ya, karena lemah kita itu kan di situ. Monitoring dan evaluasi setiap program itu yang jarang kita lakukan. Padahal itu berjalan terus. Kadang-kadang kita tidak tahu kita ini gagal, berhasil, mandek, belok. Kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena kita nggak pernah duduk termenung memikirkan apa yang sedang kita lakukan. Itu kadang-kadang lemah kita di situ. Oke, saya kira ini kita nggak membuka diskusi tadi, ini hanya masukan-masukan saja untuk perbaikan kita. Saya kembalikan ke Pak Pengurus karena ini waktu kita selesai, biar dievaluasi pengurus dan Pak Haji Ahmad proses kita 2 hari ini gimana. Apa dari peserta juga boleh memberikan evaluasi bersama, karena ini adalah tugas dan kerja kita bersama supaya saling merasakan apa yang kita lakukan. Perlu nggak seperti ini kita lakukan kembali atau bagaimana dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, mungkin kita sudah semua mendengar ya apa yang dipaparkan Pak Haji Agus. Itu adalah rangkuman sejak kita memulai rapat kemarin. Banyak sekali hal yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi tidak cukup di sini karena semuanya ada yang sudah clear, ada yang belum clear. Ada beberapa catatan yang sudah dipaparkan, kita sama-sama lihat. Yang pastinya pulang dari sini kita tidak bisa selesai ya anggapan kita bahwa itu akan ditindaklanjuti. Contoh yang barusan saja kita dengar bersama, yang sangat krusial adalah masalah kepegawaian. Jadi kepegawaian ini harus kita tindak lanjuti. Nanti kami pengurus yayasan beserta pengurus DKM akan menyempurnakan kembali apa yang disampaikan Pak Bin kan secara garis besar. Beliau diskusi kecil tadi di kamar, dapatlah data ini Pak. Jadi data ini sebenarnya diskusi kecil saja. Nah diskusi kecil ini merupakan gambaran. Ada beberapa masukan diantaranya dari Pak Hoyer tadi. Itu sekedar masukan, itu akan kita sampaikan sebagai bahan pertimbangan. Pada prinsipnya adalah yang akan menindaklanjuti adalah ketua bidang riayah, kemudian di bawahnya adalah koordinator riayah. Ini ada Pak Juliono, di bawahnya ada Pak Sumaryono, kemudian ada rumah tangga yang terkait dengan marbot gitu kan, dan ada imarah juga yang terkait dengan muazzin dan TPI. Nah ini kita sekian banyak karyawan ini kan ada atasannya. Nah atasannya silahkan menilai
fair kan pastinya kan. Kalau yang baik katakan baik menurut beliau-beliau. Tapi ada masukan nih dari luar. Dari luar itu artinya dari kita juga, dari pengurus yayasan. Nah, masukan seperti tolong dipertimbangkan. Kan untuk supaya clear Pak. Nah setelah clear baru ada keputusan. Nah setelah keputusan kita evaluasi untuk tahun depan itu ya seperti yang Pak Robi sampaikan. Setiap SK itu harus dilampirkan job desk-nya agar dia paham. Dan itu jangan hanya dikasih saja Pak, dikumpulkan, dijelaskan oleh atasannya. Kita mendampingi Pak nanti, pengurus yayasan akan mendampingi. Manakala kurang jelas kita akan bantu penjelasannya. Insya Allah Pak nanti clear Pak itu. Yakin gak Pak? Insya Allah ya. Ya. Nah, jadi itu tahapannya Pak nanti akan kita. Jadi ini PR masih belum selesai Pak. Baru mentah itu ya. Nanti kita matangkan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan beberapa poin juga disampaikan. Per 1 November ini peralihan fungsi kasir atau petty cash dari Pak Harwiono ke Pak Anies. Itu perlu sosialisasi juga kepada semua yang berkepentingan, kepala bidang yang selama ini tahunya Pak Harwi, sekarang bukan Pak Harwi lagi, harus ada informasi nanti disampaikan resmi itu. Jadi bukan SK ya, kalau Pak Anies nggak perlu SK karena beliau SK-nya sudah bendahara 2, nggak perlu SK bendahara lagi. SK tugas, maksudnya itu pemberitahuan tugas Pak Anies menggantikan posisi Pak Harwiono, itu aja. Nah nanti bla-blanya kita bahas lagi. 2 itu PR kita. Nah yang ketiga, kita juga akan masuk ke dalam tahun 2024. Kita ditantang kan dengan ini. Periode 2023-2028. Kita harus bikin budget. Nah, semua bidang harus proaktif. Jadi jangan, saya jujur saja Pak. Dulu waktu saya masih Pak Asnawi masih di DKM, udah diinformasikan di bulan jauh-jauh hari, tolong kalau bisa di bulan Oktober itu sudah punya gambaran atau di akhir Desember sudah kami terima draft. Nyatanya bisa Januari, Februari baru diterima. Kan ini mepet sekali, kan kapan mau evaluasinya? Nah sekarang waktunya kita pulang dari sini, koordinasi lagi dengan semua koordinator bidang untuk membuat plan 2024 minimal 1 tahun. Nanti kita berusaha untuk membantu sampai 2028, 5 tahun ke depan. Nah skala prioritas semalam sudah kita bukan sepakat ya, sama-sama sudah tahu bahwa kita akan menuju era digitalisasi. Jadi Pak Wendy yang akan kita kedepankan programnya, bukan berarti menyingkirkan program yang lain, tapi menjadi prioritas. Yang lain tetap Pak, kita pilih lagi yang mana skala prioritasnya. Jadi tidak semuanya, jangan tumburan. Namanya Pak Juliono akan bangun ini, bangun ini. Kalau tidak terlalu urgent jangan dulu, ending dulu. Kita akan angkat Pak Wendy dulu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada disinggung juga masih harmonisasi supaya kita kedepannya sama-sama jalan antara MOU dengan koperasi. Kita juga harus tindak lanjuti nanti. Tidak cukup di announce di sini diumumkan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kita harus buat lagi nanti kesepakatan supaya koperasi jadi besar dan yayasan pun juga sama tujuannya itu. Dan yang kelima, kita perlu segera membentuk tim untuk membentuk tata kelola TPQ. Mohon maaf ini TPQ mau seperti itu saja. Siswanya katanya informasinya udah 80 anak-anak. Kelasnya belum ada sekat. Mau seperti apa? Nah itu kan harus kita legalisasi seperti apa gitu. Oke lah kalau belum berbentuk madrasah atau berbentuk yang lain, tapi minimal kenyamanan anak-anak itu harus sudah kita pikirkan gitu. Selama ini kan, mohon maaf ya, saya juga tidak menyentuh langsung bidang itu kan ada bidang di imarah kan, pendidikan. Sekarang kami ingatkan sama-sama, yuk kita tindak lanjuti, pulang dari sini semua berkemas untuk mewujudkan TPQ yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Sekarang udah dapat kepercayaan Pak, jangan sampai kepercayaan ini hilang, nanti ditinggal nanti, kan malu kita Pak. Yang kita pertaruhkan adalah nama Al-Furqannya. Itu yang kelima Pak.
Jadi banyak sekali PR-PR kita yang sepulang dari sini, ya walaupun tadi sejenak kami menghirup udara segar, tidak satupun saya lihat wajah dari bapak-bapak itu yang kelihatannya sulit, tapi senang semua Pak. Alhamdulillah, ini menurut saya. Tapi terpulanglah kepada bapak semua, dan kami juga mohon maaf mungkin sebagai katakanlah kalau panitia, ya kami di sini menunjuk Pak Adung, Hanafi, Pak Asnawi ini dan Pak Imam mungkin kurang sempurna ataupun kurang bisa mewujudkan kenyamanan pada bapak, ya mohon maaf. Tapi hakikatnya kami ingin yang terbaik, tapi inilah yang bisa kami persembahkan kepada bapak semua. Mudah-mudahan bapak ada. Oh ya, satu lagi, kita masih ada PR yang ke-6. Kita ingin menindaklanjuti juga tim untuk merumuskan visi misi. Nah ini mohon maaf, mohon izin kepada bapak semua, kami sampaikan di sini, nanti akan dituangkan oleh Pak Asnawi. Untuk tim visi misi ini kami meminta bantuan kepada Bapak Ustadz Muyasir sebagai ketua, kemudian sekretarisnya Pak Asnawi, anggotanya Pak Imam, Pak Agus Sucipto, Pak Rofi'i, Pak Safrudin, Pak Wendy, Pak Sukamso, Pak Saiful Amri, Pak Nasruddin, dan Mas Oki. Ini dulu yang kami minta bantuannya. Insya Allah ini bisa terwujud. Kita memberikan masukan-masukannya nanti yang terbaik yang akan kita pilih. Mudah-mudahan apa yang kami tuangkan ini menjadikan satu perhatian untuk kita semua. Harapan kami tentunya kita tidak cukup di sini Pak. Kekurangan itu pasti Pak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kami tidak itu yang dikedepankan, tapi tetap ikhtiar Pak. Jangan sungkan-sungkan memberikan masukan kepada kami, asalkan masukan itu yang bersifat membangun. Insya Allah kami akan tetap istiqomah, karena tujuan kita adalah yang pertama adalah ibadah. Mudah-mudahan Allah akan terima segala amal ibadah kita. Itu saja dari kami. Dan yang terakhir, SOP tadi disinggung. SOP ini sebenarnya sudah diberikan draftnya kepada bapak semua. Karena kalau kita bahas satu persatu itu memakan waktu cukup panjang ya. Kita hanya di sini nginap 1 malam. Kalau untuk SOP ini kita bahas di sini nginap 1 malam lagi Pak. Karena ini akan sampai sore. Nah jadi itu juga mengurangi kenyamanan bapak semua. Nah, dan yang lainnya. Jadi kami menyimpulkan bahwa draft SOP sudah bisa dilaksanakan, tapi tetap kami tidak menutup kemungkinan masih ada masukan penyempurnaan sambil jalan. Nanti kita akan sempurnakan di sana manakala kita ada waktu, dan insya Allah Pak nanti kami akan mencoba mengagendakan apa yang tadi poin-poin tadi, karena kita sudah memungkinkan ada ruangan untuk pertemuan di ruang sekretariat. Nanti kita gilir saja yang mana dulu yang menjadi prioritas, nanti kita undang. Kalau masalah kepegawaian nanti kita undang bagian-bagian terkait. Kemudian masalah visi misi kita undang lagi. Terus Pak, itu berlangsung terus sampai akhir tahun itu kita terus ada rapat Pak. Jadi nanti ada yang bicara rapat terus katanya. Ya nggak apa-apa. Memang PR-nya belum selesai. Mungkin ini adalah suatu pembahasan yang lebih luas dan ini lebih terarah menurut saya. Al-Furqan ini kan ibarat rumah kita. Artinya namanya rumah pasti ada pemimpin ya gitu. Ada yang mengatur. Kalau di rumah ya saya sebagai kepala keluarga. Kalau di Al-Furqan dari kepala keluarga kita kumpul bersama. Permasalahan itu kan pasti ada yang kita bahas, dari permasalahan dari kepegawaian, masalah keuangan, masalah yang lain. Terkadang kita suka lupa bahwa kita ini adalah
tombak Al-Quran, artinya maju mundurnya Al-Quran itu yayasan itu adanya di kita. Jadi saya harap ketika ada suatu permasalahan di bawah, kita yang artinya berada di atas ini, yang mengatur segala urusan ini, itu tidak langsung kepada sasaran, tapi kita kepada tadi usernya. Kadang-kadang kan kita langsung nih, misalnya kayak saya, misalnya posisi saya sekarang ada di pengawas. Saya langsung ke sasaran. Artinya ada yang kita lewati, padahal kita tidak tahu terjadinya sesuatu itu, kita nggak tahu asal usulnya, sebab dan sebab akibat. Akhirnya terjadilah blunder. Nah, harapan saya kita pulang dari sini, kita sepakat harus ada aturan-aturan yang sudah kita sepakati, kita ikuti. Artinya misalnya bidang riayah, ketika bidang riayah misalnya ada sesuatu permasalahan, itu jangan langsung, tapi kita bicara baik-baik dengan kepala riayah, baru nanti kita musyawarahkan secara. Jadi kita menyelesaikan masalah di bawah tidak langsung menjadi bias. Kalau sudah bias, ini kan hasil dari kebiasaan ini. Bias akhirnya saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Akhirnya tidak sawasiyah fit tafkiriyah atau sawasiyah mas'uliyah. Kalau dalam bahasa kepemimpinan ada pecah. Akhirnya muncullah di belakang. Kayak kita, keluarga kita nggak mau kan aib kita terbuka gitu kan. Nah, yang menutup aib kita itu sama, ya kita. Makanya di dalam sholat kan kita baca tuh bifirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Itu kan artinya jangan sampai bias. Nah, kalau aib itu terbuka, harapan saya dari yayasan ini, DKM itu jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Kalau menurut saya yang sudah-sudah kita harus memperbaiki, mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap pada pertemuan ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi yang tadi kita sudah bina dengan baik, dengan senyum, dengan semuanya itu, kita bisa mengaplikasikan, sehingga saya yakin seperti yang dambaan kita semua lah, artinya bahkan kita sudah dianggap Al-Quran ini adalah yang terbaik untuk di Bekasi dan harapan baru. Nah, jadi jangan sampai hilang. Harapan saya setelah kita pulang, mari kita sesuai dengan job masing-masing, sesuai dengan makanan kita masing-masing. Terima kasih. Pengawas, ya. Saya perhatikan dari semalam sampai saat ini saya tidak banyak bicara, cuma saya hanya memperhatikan aja semua. Saya lihat berjalan dengan baik, ya, apa yang diinginkan oleh dari pengurus kita yang baru ini Pak Khairul, ya, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik dan lebih sempurna, ya, bukan sempurna menurut saya, sempurna. Dan apa-apa yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus juga sebagai dari pembawa acara tadi, saya semalam itu bagus sekali. Karena apa? Gamblang ini bahwa ke depan apa yang semalam Pak Agus utarakan itu, ya, kalau saya lihat situ secara ringkasan, ya, bahwa ke depan ini harus kesedur, ya. Kesedur itu, ya, mekanismenya bagus sekali. Kalau misalnya ada permohonan atau permintaan barang, permintaan uang, permintaan berupa, ya, perbaikan, itu harus melalui mekanisme yang benar, ya, dari awal mungkin permintaan, permohonan dari pemodilnya, dan diketahui oleh ketua timnya, ya, seksi-seksi juga ketahui, sehingga ke depan itu sampai nilai berapapun ada mekanismenya dan ada aturan mainnya, SOP-nya, sehingga
kami mendengar tadi semalam Pak Agus bicara itu, saya sangat senang sekali ya, karena kami sebagai badan pengawas itu kalau sudah seperti itu kami tinggal monitor ya, tinggal monitor. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Pak Agus utara tadi, kami juga akan menegur. Apalagi kalau saya lihat pengurusan ini kan semuanya dari badan pengawas semua nih, dari Pak Khairul mantan pengawas ya, dari Pak Haji Agung juga dan lain juga mantan, sehingga saya rasa kita juga saling mengerti lah, mengetahui. Ibarat kata jangan sampai sesama badan pengawas ini ya saling ngerti aja, itu aja yang saya inginkan. Dan tidak juga ada saling menuduh atau saling menjelekkan. Di sini tidak ada, hanya saling mengingatkan. Kita ini kan hanya mengingatkan, tidak ada yang saling pintar nggak ada di sini. Hanya bagaimana kita bisa kompak, ya, bisa guyup, dan tidak ada saling ada lagi orang-orang di luar ya, wah urus ini kok banyak uang tapi kok ini. Nah ini jangan sampai ke sana. Bagaimana kita ini orang menunjukkan kita kerja baik dan kita sesuai dengan menunjukkan proporsionalnya, menunjukkan bahwa kita ini memang betul-betul kerja untuk demi sosial dan demi masjid, kemakmuran masjid kita ya. Bantuannya dari Bapak semua, kami juga tidak bisa kerja sendiri. Ini adalah kerja kolektif Pak. Kalau salah, jelek itu jelek semua Pak kita. Tapi kalau bagus semuanya. Itu aja. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan. Kita harus saling menyempurnakan. Insya Allah Pak. Karena kita berhadapan bukan berhadapan antara kita, tapi berhadapan dengan umat. Jadi kita adalah tim. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar semuanya apa yang disampaikan, dan saya ingin mengusulkan agar biar hidup masalah yatim. Masalah yatim itu kan jangan itu. Mestinya apa perlu dikatakan, dana yatim itu kok apa aja. Jadi biar hidup, jangan sampai sekarang ini kan cuma hidup aja. Jadi apa aja yang boleh dibiayai dana yatim. Dan yatim itu banyak banget, 100 juta. Jadi biar lingkungan kita hidup, lingkungan kita maju, dan Al-Furqan bisa maju dalam hal segala hal. Dan tentunya itu perlu kita pikirkan bersama semua pihak, jadi agar bisa bermanfaat maslahat umat. Itu harus didorong. Dan yang kedua masalah SOP. SOP itu paling tidak kalau bisa di akhir tahun sudah selesai. Jadi jangan sampai molor-molor terus. Jadi kerja kita biar tuntas masalah SOP, yang masalah SOP dan tentunya keuangan. Yang paling benar itu SOP. Tentunya kalau masalah keuangan saya percaya dengan orang-orang keuangan. Insya Allah baik semuanya. Kalau untuk pedagang perlu dorong, harus dipercepat. Jadi biar nilainya ada di Al-Furqan. Mungkin itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta semua di sini kita merasa bersyukur pada hari ini kita sudah bisa sampai ke titik akhir akar kita. Artinya kita sudah banyak hal-hal dan masalah-masalah yang kita sudah ada yang disepakati, ada juga yang tertunda, ada juga yang masih berandai-andai ke depan. Ini adalah kita bicara untuk 5, 10, 20 tahun ke depan, bukan untuk saat ini. Jadi saya
jujur saya pribadi happy banget. Happy banget. Dan saya mau tambahkan lagi bahwa saya adalah pemenang pertama untuk jalan kaki pagi. Jadi saya jujur happy banget di sini ya. Jadi jangan sampai kita berbuat pulang ke Bekasi, pertemuan ini adalah membuat sebuah beban. Kita happy, tetap happy, semangat kita. Bahwa kita masih punya PR, punya keinginan. Itu sama keinginan saya. Punya harapan. Walaupun tiba di harapan baru. Jadi insya Allah kita dengan adanya kesepahaman satu tujuan ini adalah satu buah modal buat kita untuk ke depan, maju ke depan. Kita harus pesimis, mau sama rasa takut. Ada orang-orang yang miring sana, nah, itu nggak usah juga kita juga ambil hati, nggak usah juga ditanggapi secara serius. Itu adalah buah dan warna-warni perjalanan kita. Semoga waktu tetap berada di kita, bahwa kita tetap masih berada di sini dan kita masih punya cerita untuk masih terus ke depan. Amin. Jadi luar biasa, saya ini mengatakan lagi ini happy. Terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih nambah lagi. Ya dikit ya, jangan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua sahabat kami di pembina, dari pengawas, dari pengurus mas jajarannya dari BKM, hadirin yang kami hormati. Sebelum sesuai dengan kesepakatan kita menetapkan SOP Sinawat Prosedur, kami menggarisbawahi semua masukan yang positif untuk Yayasan Pondok Mulia Pesantren Bekasi. Dan bersyukur alhamdulillah dengan masukan ini untuk tata tertib, untuk kemajuan, untuk pelaksanaan jurusan kerja kita, Yayasan Pondok Mulia Pesantren Bekasi semua akan kita laksanakan sebaik-baiknya dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah yang tadi sudah dimasukkan penjelasan penguraian mengenai daripada penguraian secara rinci yang disampaikan oleh Bapak Ibu Sulito, juga terjelas dengan penjelasan dua terbuka langkah-langkah ke depan tugas-tugas kita dari Yayasan Pondok Mulia Pesantren dengan niat keikhlasan kita niat bekerja untuk ibadah, insya Allah akan Allah berikan kemudahan pada kita semua. Semua itu sesuai innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niat kita. Kalau kita niat semua ikhlas dengan apa yang kita sepakati bersama di ruang ini, insya Allah akan kemudahan. Semua masukan saya kita gunakan, semua masukan yang baik. Mari kita bekerja, mari kita bersemangat beribadah untuk demi Yayasan Pondok Mulia Pesantren yang sudah yang ada yang kurang lurus, kita luruskan sebaik-baik mungkin, kita perbaiki sebaik-baik mungkin untuk langkah-langkah ke depan demi Yayasan Pondok Mulia Pesantren ke depan tambah baik lagi. Dan itu yang dari saya. Mari pada hari ini, pada tanggal 5 November tahun 2023, ya,
bahwa insya Allah pada tanggal 1 Januari 2004 SOP kita sahkan. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Katanya sekarang berlakunya 1 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.